Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan kami membacakan Dauh Raden Kiai Haji Fakhrullah Askhal yang ada di dalam risalah Asy-Syadziliyah. Namun sebelumnya klik dulu subscribe dan bell dari channel kami Farouk Ali Ridha TV. Cinta jabatan, hubbul jah atau cinta jabatan adalah salah satu penyakit batin yang sangat berbahaya. Seringkali karena ambisi untuk meraih sebuah jabatan menyebabkan seseorang menggunakan segala cara, bahkan cara-cara yang tidak halal. Ambisi akan jabatan ini sudah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innakum satahrisuna 'alal imarah wa satakunun nadamatu yaumal qiyamah." Yang artinya sesungguhnya di antara kalian nanti akan sangat berambisi terhadap kepemimpinan, padahal kelak di hari kiamat ia akan menjadi penyesalan. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahih Bukhari nomor 7148. Jabatan atau kepemimpinan adalah amanah, sehingga orang yang menjadi pemimpin berarti ia telah memikul amanah. Dan tentunya yang namanya amanah harus ditunaikan sebagaimana mestinya. Dengan demikian tugas menjadi pemimpin itu berat, sehingga sepantasnya yang mengembannya adalah orang-orang cakap dalam bidangnya. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang yang tidak cakap untuk memangku jabatan karena ia tidak akan mampu mengemban tugas tersebut dengan semestinya. Rasulullah SAW juga bersabda, "Idza duyi'atil amanatu fantadhiris sa'ah." Qala kaifa idza ida'atuha? Qala idza wussidal amru ila ghairi ahliha fantadhiris sa'ah. Nah, artinya apabila amanah telah disia-siakan, maka nantikanlah tibanya hari kiamat. Ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan menyia-nyiakan amanah?" Beliau menjawab, apabila perkara itu diserahkan kepada selain ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Kitab Sahih Bukhari diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 59. Jabatan tidak boleh diminta. Selain itu, jabatan tidak boleh diberikan kepada seseorang yang memintanya dan berambisi untuk mendapatkannya. Abu Musa radhiyallahu an berkata, "Aku dan dua orang laki-laki dari kaumku pernah masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka salah seorang dari keduanya berkata, 'Angkatlah kami sebagai pemimpin, wahai Rasulullah.' Temannya pun meminta hal yang sama. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna la nuwalli hadza man sa'alahu wala man harasa alaihi." Yang artinya kami tidak menyerahkan kepemimpinan ini kepada orang yang memintanya dan tidak pula kepada orang yang berimbisi untuk mendapatkannya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Rasulullah SAW pernah menasihatkan kepada Abdurrahman bin Samurah, "Ya Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imarah, fa innaka in u'titaha ghairi mas'alatin a'inta 'alaiha wa in u'titaha an mas'alatin wa kunta ilaiha wukilta ilaiha." Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau meminta kepemimpinan, karena jika engkau diberi tanpa memintanya, niscaya engkau akan ditolong oleh Allah dengan diberi taufik kepada kebenaran. Namun jika diserahkan kepadamu karena permintaanmu, niscaya akan dibebankan kepadamu, tidak akan ditolong. Hadis ini kan Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dengan judul "Siapa yang tidak meminta jabatan, Allah akan menolongnya dalam menjalankan tugasnya," dan judul "Siapa yang minta jabatan akan diserahkan kepadanya,
tidak dapat pertolongan dari Allah dalam menunaikan tugasnya. Diriwayatkan pula oleh Al-Imam An-Nawawi bab larangan meminta jabatan dan berambisi untuk mendapatkannya. Hikmah dari hal ini, kata para ulama, adalah orang yang memangku jabatan karena permintaannya, maka urusan orang tersebut akan diserahkan kepada dirinya sendiri dan tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sabda Rasulullah SAW kepada Abdurrahman bin Samurah di atas. Bila engkau diberi tanpa memintanya, niscaya engkau akan ditolong oleh Allah dengan diberi taufik kepada kebenaran. Namun bila diserahkan kepadamu karena permintaanmu, niscaya akan dibebankan kepadamu, tidak akan ditolong. Siapapun yang tidak ditolong, maka ia tidak akan mampu dan tidak mungkin jabatan itu diserahkan kepada orang yang tidak cakap. Ada sebagian orang menyatakan bolehnya meminta jabatan dengan dalil permintaan Nabi Yusuf kepada penguasa Mesir. Ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Yang artinya, jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai, menjaga lagi berpengetahuan. Surat Yusuf ayat 55. Maka dijawab bahwa permintaan beliau ini bukan kerana ambisi beliau untuk memegang jabatan kepemimpinan, namun semata kerana keinginan beliau untuk memberikan kemanfaatan kepada Musa secara umum, sementara beliau melihat dirinya memiliki kemampuan kecakapan, amanah dan menjaga terhadap apa yang tidak mereka ketahui. Al-Imam Asy-Syaukani berkata, Nabi Yusuf meminta demikian kerana kepercayaan para nabi terhadap diri mereka dengan sebab adanya penjagaan dari Allah terhadap dosa-dosa mereka atau maksum, sementara syariat kita yang sudah kokoh atau sabit tidak bisa ditentang oleh syariat umum yang terdahulu sebelum kita kerana mungkin meminta jabatan dalam syariat Nabi Yusuf pada waktu itu dibolehkan. Ketahuilah, wahai mereka yang sedang memperebutkan kursi jabatan dan kepemimpinan, sementara dia bukan orang yang pantas untuk mendudukinya, kelak pada hari kiamat kedudukan itu akan menjadi penyesalan karena ketidakmampuannya dalam menunaikan amanah sebagaimana mestinya. Al-Qadi Al-Baydawi berkata, karena itu tidak sepantasnya orang yang berakal bergembira dan bersenang-senang dengan kelezatan yang diakhiri dengan penyesalan dan kerugian. Faedah hadis 1. Kepemimpinan, jabatan, kekuasaan dan kedudukan tidak boleh diberikan kepada orang yang memintanya, berambisi untuk meraihnya dan menempuh segala cara untuk mendapatkannya. 2. Orang yang paling berhak menjadi pemimpin, penguasa dan memangku jabatan atau kedudukan adalah orang yang menolak ketika diserahkan kepemimpinan, jabatan dan kedudukan tersebut dalam keadaan ia benci dan tidak suka dengannya. 3. Kepemimpinan adalah amanah yang besar dan tanggungjawab yang berat. Maka wajib bagi orang yang menjadi pemimpin untuk memperhatikan hak orang-orang yang di bawah kepemimpinannya dan tidak boleh mengkhianati amanah tersebut. 4. Keutamaan dan kemuliaan bagi seseorang yang menjadi pemimpin dan penguasa apabila memang ia pantas memegang kepemimpinan dan kekuasaan tersebut, sama saja ia seorang pemimpin negara yang adil ataukah bendahara yang terpercaya atau karyawan yang menguasai bidangnya. 5. Ajakan kepada mereka untuk tidak berambisi meraih kedudukan tertentu, khususnya bila ia tidak pantas mendapat kedudukan tersebut. 6. Kerasnya hukum bagi orang yang tidak menunaikan kepemimpinan dengan semestinya, tidak memperhatikan hak orang-orang yang dipimpin,
dan tidak melakukan upaya optimal dalam memperbagus urusan kepemimpinannya. Sifat seorang pemimpin diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau menjadikanku sebagai pemimpin?" Mendengar permintaanku tersebut, beliau menepuk pundaku seraya bersabda, "Ya Aba Dzarrin, innaka dha'ifun wa innaha amanatun wa innaha yaumul qiyamati khizyun wa nadamatun illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi alaihi fiha." Yang artinya, wahai Abu Dzar, engkau seorang yang lemah. Sementara kepemimpinan itu adalah amanah, dan nanti pada hari kiamat ia akan menjadi kehinaan dan penyesalan kecuali orang yang mengambil dengan haknya dan menunaikan apa yang harusnya ia tunaikan dalam kepemimpinan tersebut. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, "Ya Aba Dzar, inni araka dha'ifan wa inni uhibbu laka ma uhibbu nafsi, la ta'muranna itsnaini wa la tuwalliyanna mala yatimin." Wahai Abu Dzar, aku memandangmu seorang yang lemah dan aku menyukai untukmu apa yang kusukai untuk diriku. Janganlah sekali-kali engkau memimpin dua orang dan jangan sekali-kali engkau menguasai pengurusan harta anak yatim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Al-Imam An-Nawawi membawakan kedua hadis Abu Dzar di atas dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, bab larangan meminta jabatan kepemimpinan dan memilih untuk meninggalkan jabatan tersebut jika ia tidak pantas untuk memegangnya dan meninggalkan ambisi terhadap jabatan. Hadis Abu Dzar di atas harus diperhatikan dengan seksama oleh para calon pemimpin yang menyebutkan kriteria yang harus diperhatikan dan merupakan hal mulia jika ingin menjadi pemimpin. Rasulullah SAW berkata kepada Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, engkau seorang yang lemah." Ucapan seperti ini bila disampaikan secara terang-terangan memang akan memberatkan bagi yang bersangkutan dan akan membekas di hatinya. Namun amanahlah yang menuntut hal tersebut, maka hendaklah dijelaskan kepada orang tersebut mengenai sifat lemah yang melekat padanya. Namun jika seseorang itu kuat, maka dikatakan padanya ia seorang yang kuat. Dan sebaliknya, bila ia seorang yang lemah, maka dikatakan sebagaimana adanya. Yang demikian ini merupakan suatu nasihat dan tidaklah berdosa orang yang mengucapkan seperti ini bila tujuannya untuk memberikan nasihat bukan untuk mencela atau mengungkit aib yang bersangkutan. Seorang ulama berkata, mana ucapan Nabi kepada Abu Dzar adalah beliau melarang Abu Dzar menjadi seorang pemimpin karena ia memiliki sifat lemah, sementara kepemimpinan membutuhkan orang yang kuat lagi terpercaya. Kuat dari sisi ia mempunyai kekuasaan dan perkataan yang didengar atau ditaati tidak lemah di hadapan manusia, karena apabila manusia menganggap lemah seseorang maka tidak tersisa baginya kehormatan di sisi mereka dan akan berani kepadanya orang yang paling dungu sekalipun, sehingga jadilah ia tidak dianggap sedikit pun. Akan tetapi bila seseorang itu kuat, dia dapat menunaikan hak Allah, tidak melampaui batasan-batasannya dan punya kekuasaan, maka inilah sosok pemimpin yang hakiki. Rasulullah juga menyatakan kepada Abu Dzar bahwa kepemimpinan itu adalah sebuah amanah. Karena memang kepemimpinan itu memiliki dua rukun, kekuatan dan amanah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin." Yang artinya sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita, bekerja di dalam kurung pada kita, ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Surat Al-Qasas ayat 26. Penguasa Mesir berkata kepada Yusuf alaihissalam, "Innakal yauma ladaina makinun amin." Yang artinya sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi lagi dipercaya pada sisi kami.
Surat Yusuf ayat 54. Allah menyebutkan sifat malaikat Jibril alaihissalam dengan menyatakan innahu laqaulun rasulun karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in tsumma amin. Rasulullah yang artinya sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, yaitu malaikat Jibril yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, yang memiliki arsy, yang ditaati di kalangan malaikat, lagi dipercaya. Surat At-Takwir ayat 19 sampai dengan 21. Beliau rahimahullah ta'ala berkata, amanah itu kembalinya kepada rasa takut kepada Allah, tidak menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, dan tidak takut kepada manusia. Inilah 3 perangai yang Allah tetapkan terhadap setiap orang yang memutuskan hukum atas manusia. Allah berfirman, "Fala tashawun nasha wa shawni wa la tashtaru bi ayatillahi thamanan qalila wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Yang artinya, maka janganlah kalian takut kepada manusia, tapi takutlah kepadaku, dan janganlah pula beliau menjual ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah hukum turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Surat Al-Maidah ayat 44 dan As-Siyasah Asy-Syar'iyyah, kitab As-Siyasah Asy-Syar'iyyah halaman 12 sampai 13. Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan berbagai sifat dari seorang pemimpin ketika menafsirkan ayat wa idzib tala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fatammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat atau perintah dan larangan, kemudian Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu sebagai imam atau pemimpin bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Surat Al-Baqarah ayat 124. Beliau berkata, sekelompok ulama mengambil dalil dengan ayat ini untuk menyatakan kepada seorang imam, atau pemimpin itu harus dari kalangan orang yang adil, memiliki kebaikan dan keutamaan, juga dengan kekuatan yang dimilikinya untuk menunaikan tugas kepemimpinan tersebut. Jabatan dalam pandangan Islam bukanlah kehormatan, melainkan mas'uliyah atau tanggung jawab, dan mandat yang berarti butuh pengorbanan, bukan mumpung isme atau memanipulasi atau kesempatan, sebab tugas adalah amanat yang akan dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, setiap pemimpin ataupun pemegang amanah harus seorang yang mempunyai 2 sifat di atas, hafizun dan alim, yaitu sosok yang mampu menjaga kekayaan dan hasil bumi negara untuk kemaslahatan umat dan bangsa, dan sekaligus mempunyai kemampuan memperdayakan secara proporsional sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki. Dari Al-Quran surat At-Taubah ayat 128, Allah menjelaskan tentang sifat kepemimpinan Rasulullah SAW yang merupakan prototipe bagi setiap orang yang diemani amanat memimpin bangsa dan negara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang artinya, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan
engkau keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasih bagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Adapun sifat-sifat tersebut dalam ayat tadi adalah pertama, azizun alaihi ma anittum, berat beban atas Rasulullah dari apa yang dirasakan umatnya. Beban yang dirasakan oleh rakyat hendaklah menjadi beban moral pemimpin bangsa sebagai rasa kepedulian yang mendalam terhadap berbagai permasalahan dan problematika bangsa. Ia senantiasa memikirkan nasib bangsa dan negara sebelum memikirkan diri dan kelompoknya. 2. Harisun alaikum, pemimpin yang menginginkan kebaikan bagi rakyat. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mempunyai keinginan dan tekad yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Bahkan sebaliknya, pemimpin yang memikirkan kemakmuran diri dan keluarga serta kroni-kroninya. Bukan sebaliknya, pemimpin yang memikirkan kemakmuran diri dan keluarga serta kroni-kroninya. Ketiga, Raufur Rahim. Raufur Rahim, pemimpin yang santun dan kasih sifat rahmat atau kasih sayang dan lemah lembut hendaknya diwujudkan dalam sikap dan perilaku setiap muslim sehingga seluruh alam bisa merasakan misi keislamannya. Setiap pemimpin pada level manapun hendaknya berperilaku rahmat, kasih sayang, lemah lembut baik pernyataan maupun sikapnya. Bukan sebaliknya, sikap dan pernyataan membuat bingung, stres rakyat dan kontraproduktif. Kepemimpinan yang diimpikan dan diperebutkan. Menjadi seorang pemimpin dan memiliki sebuah jabatan merupakan impian semua orang kecuali sedikit dari mereka yang dirahmati oleh Allah. Mayoritas orang justru menjadikannya sebagai ajang rebutan, khususnya jabatan, dan menjadikan lambaian rupiah atau uang dan harta dan kesenangan dunia lainnya. Sungguh benar sabda Rasulullah SAW ketika beliau menyampaikan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, innakum satahrisuna al-imara wa satakunun nadamatu yaumal qiyamah. Yang artinya, sesungguhnya kalian nanti akan sangat berambisi terhadap kepemimpinan, padahal kelak di hari kiamat ia akan menjadi penyesalan. Bagaimana tidak dengan menjadi seorang pemimpin? Memudahkannya untuk memenuhi tuntunan hawa nafsunya berupa kepopuleran, penghormatan dari orang lain, kedudukan atau status sosial yang tinggi di mata manusia, menyombongkan diri di hadapan mereka, memerintah dan menguasai kekayaan, kemewahan serta kemegahan. Wajar bila kemudian untuk mewujudkan ambisinya ini, bahkan banyak calon pemimpin tidak segan-segan melakukan suap menyuap yang dilarang oleh agama. Bahkan ada yang ekstrim, ia pun siap menghilangkan nyawa orang lain yang dianggap sebagai rival dalam perebutan kursi kepemimpinan tersebut. Atau seseorang yang dianggap sebagai duri dalam daging yang dapat menjegal keinginannya meraih posisi tersebut. Berkata Al-Muhallab, sebagaimana dinukilkan dalam Fathul Bari, ambisi untuk memperoleh jabatan kepemimpinan merupakan faktor yang mendorong manusia untuk saling membunuh hingga tertumpahlah darah, dirampasnya harta, dihalalkan kemaluan-kemaluan wanita, yang mana itu semuanya sebenarnya diharamkan oleh Allah. Dan karenanya terjadi kerusakan yang besar di permukaan bumi. Seorang yang menjadi penguasa dengan tujuan seperti di atas tidak akan mendapatkan bagiannya nanti di akhirat kecuali siksa dan azab. Allah berfirman, tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasadan wala akibatu lil muttaqin. Yang artinya, itulah negeri akhirat yang kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri di muka bumi dan tidak pula membuat kerusakan, dan akhir dari yang baik itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Qasas ayat 83.
Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan Allah mengabarkan bahwasanya negeri akhirat dan kenikmatannya yang kekal tidak akan pernah lenyap dan musnah disediakannya untuk hamba-hambanya yang beriman, yang tawaddu atau merendahkan diri, tidak ingin merasa tinggi di muka bumi, yakni tidak menyombongkan di hadapan hamba Allah yang lain, tidak merasa besar, tidak bertindak sewenang-wenang, tidak lalim dan tidak membuat kerusakan di tengah mereka. Berkata seorang ulama, seseorang yang meminta jabatan seringnya bertujuan untuk meninggikan dirinya di hadapan manusia, menguasai mereka, memerintahnya dan melarangnya. Tentunya tujuan yang demikian ini jelek adanya, maka sebagai balasannya ia tidak akan mendapatkan bagiannya nanti di akhirat. Oleh karena itu seseorang dilarang untuk meminta jabatan. Syarah kitab Riyadhus Shalihin. Sedikit sekali orang yang berambisi menjadi pimpinan, kemudian berpikir tentang kemaslahan umum dan bertujuan memberikan kebaikan kepada hamba-hamba Allah dengan kepemimpinan yang kelak bisa dia raih. Kebanyakan mereka justru sebaliknya mengejar jabatan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Program perbaikan dan janji-janji untuk janji-janji muluk yang digembar-gemborkan sebelumnya tak lain hanyalah ucapan yang manis di bibir. Hari-hari setelah mereka menjadi pemimpin yang kemudian menjadi saksi bahwa mereka hanyalah sekedar mengobrol janji kosong dan ucapan dusta yang menipu. Bahkan yang ada mereka berbuat zalim dan aniaya kepada orang-orang yang dipimpinnya. Ibaratnya ketika belum mendapat posisi yang diincar tersebut yang dipamerkan hanya kebaikan, namun ketika kekuasaan telah berada dalam genggaman, mereka lantas mempertontonkan apa yang sebenarnya diinginkannya dari jabatan tersebut. Hal ini sesuai dengan pepatah musang berbulu domba. Ini sungguh merupakan perbuatan yang memudaratkan diri mereka sendiri dan nasib orang-orang yang dipimpinnya. Betapa rakus dan semangatnya orang-orang yang menginginkan jabatan ini sehingga Rasulullah menggambarkan kerakusan terhadap jabatan lebih dari 2 ekor serigala yang kelaparan lalu dilepas di tengah segerombolan kambing. Beliau bersabda, "Madhi bani jai'ani ursila fi ghanamin bi'afsada laha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidinihi." Tidaklah 2 ekor serigala yang lapar dilepas di tengah segerombolan kambing lebih merusak daripada merusaknya seorang terhadap agamanya kerana ambisinya untuk mendapatkan harta dan kedudukan yang tinggi. Mana hadis ini kerusakan yang ditimbulkan oleh 2 ekor serigala lapar yang diberikan bebas di antara sekawanan kambing masih belum seberapa apabila dibandingkan kerusakan yang muncul karena ambisi seseorang yang untuk mendapatkan kekayaan dan kedudukan. Karena ambisi untuk mendapatkan harta dan kedudukan akan mendorong seseorang untuk mengorbankan agamanya. Adapun harta dikatakan merusak kerana ia memiliki potensi untuk mendorongnya terjatuh dalam syahwat serta mendorongnya untuk berlebihan dalam bersenang-senang dengan hal-hal mubah. Sehingga akan menjadi kebiasaannya, terkadang ia terikat dengan harta, lalu ia dapat mencari dengan cara yang halal, akhirnya ia terjatuh dalam perkara syubhat, ditambah lagi harta akan melalaikan seseorang dari zikrullah. Hal-hal seperti ini tidak akan terlepas dari siapapun. Adapun kedudukan cukuplah sebagai bukti kerusakannya bahwa harta dikorbankan untuk meraih kedudukan, sementara kedudukan tidak mungkin dikorbankan hanya untuk mendapatkan harta. Inilah yang dimaksud dengan syirik kafi, syirik yang tersamar. Dia tenggelam dalam sikap oportunis, merelakan prinsipnya hilang, kenifakan dan seluruh akhlak tercela, maka ambisi terhadap kedudukan lebih merusak dan lebih merusak. Al-Imam
Ibnu Rajab Al-Hambali radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad SAW di dalam hadis ini mengabarkan bahwa ambisi untuk memperoleh kedudukan dapat merusak agama seseorang. Kerusakan tidak kurang dari kerusakan yang ditimbulkan oleh 2 seekor serigala terhadap sekawanan kambing. Agama seseorang hamba tidak akan selamat bila ia Agama seorang hamba tidak akan selamat bila ia memiliki ambisi untuk memperoleh harta dan kedudukan. Hanya sedikit yang dapat selamat. Perumpamaan yang teramat agung ini memberikan pesan itu benar-benar waspada dari keburukan ambisi untuk memperoleh harta dan kedudukan di dunia. Beliau radhiyallahu an juga berkata, ambisi seseorang terhadap kedudukan tentu lebih berbahaya dibandingkan ambisinya terhadap harta. Karena usaha untuk mendapatkan kedudukan duniawi, derajat tinggi kekuasaan atas orang lain dan kepemimpinan di atas muka bumi lebih besar mudaratnya dibandingkan usaha mencari harta. Sungguh besar mudaratnya. Bersikap zuhud dalam hal ini begitu sulit. Menjaga agama adalah cita-cita mulia. Di dalam hadis ini terdapat faedah yang mengingatkan kita bahwa perkara yang terpenting bagi seorang hamba adalah menjaga agamanya serta merasa rugi apabila muncul kekurangan dalam menjalankan agama. Cinta seorang hamba terhadap harta dan kedudukan supaya ia tempuh untuk mendapatkannya, ambisi untuk meraih harta dan kedudukan, serta kerelaan bersusah payah untuk mengalahkan hanya akan menyebabkan kehancuran agama dan runtuhnya sendi-sendi agama. Simbol-simbol agama akan terhapus, bangunan-bangunan agamanya pun akan roboh, ditambah lagi bahaya yang akan ia hadapi kerana menempuh sebab-sebab kebinasaan. Apakah hanya kerana sebuah kedudukan kita menjatuhkan diri dalam jurang kehancuran? Rasulullah SAW melarang umat Islam untuk meniru akhlak tercela kalangan Yahudi, kerana meniru akhlak tercela mereka akan berakhir dengan kehancuran dan celaka. Di antara sekian banyak tingkah laku Yahudi yang harus dijauhi adalah ambisi untuk mendapatkan kedudukan. Apakah pantas seorang muslim mengaku memperjuangkan Islam sementara cara yang digunakan adalah cara orang Yahudi? Dengan berebut kursi, meraih suara terbanyak, ingin tampil di depan, hendak memimpin, menduduki kursi-kursi kedudukan dan menjadi seorang penguasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantati minadh dhahabi wal fiddati wal khayril musawwati wal an'ami wal hath, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Artinya dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Surat Ali Imran ayat 14. Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari radhiyallahu anhu ketika menjelaskan ayat di atas menyatakan, telah dibuat indah untuk manusia sifat tertariknya mereka terhadap wanita dan anak keturunan serta segala hal yang disebutkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ini hanyalah untuk menjelaskan sifat buruk orang-orang Yahudi. Mereka lebih mengutamakan dunia dan ambisi terhadap kekuasaan dibandingkan harus mengikuti Nabi Muhammad SAW, padahal mereka telah mengetahui kebenarannya. Ambisi untuk berkuasa pasti disertai sikap menjelekkan orang lain. Adapun orang yang berambisi untuk meraih tampuk kekuasaan, Ibnu Qayyim radhiyallahu anhu menjelaskan mereka mengejar kekuasaan untuk melampiaskan seluruh keinginan, yaitu berkuasa di muka bumi agar seluruh hati mengarah dan cenderung kepada mereka, serta membantu mereka di dalam menguasai dan mengatur, hingga ambisi untuk meraih kekuasaan hanya akan melahirkan kerusakan-kerusakan yang
tidak mungkin diketahui secara pasti jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala akan muncul dosa, hasad, perbuatan yang melampaui batas, dengki, kezaliman, fitnah, fanatik pribadi tanpa memedulikan lagi hak Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terhina di sisi Allah Subhanahu wa taala akan dimuliakan, sementara orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala pasti dihina. Kekuasaan di dunia tidak mungkin sempurna kecuali dengan cara-cara kotor seperti tersebut di atas. Kekuasaan dunia tidak akan tercapai kecuali dengan menempuh langkah-langkah yang penuh dengan mafsadah, bahkan berkali-kali lipat. Sementara orang-orang yang telah meraih kekuasaan amatlah buta dalam hal-hal ini. Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu an rahmatullah ta'ala alaihi berkata, tidak ada seorang pun yang memiliki ambisi untuk mendapatkan kekuasaan, melainkan ia pasti senang menyebutkan kekurangan dan celah orang lain, sehingga dialah yang dikenal sebagai orang sempurna. Dia pun tidak senang apabila ada yang menyebutkan kebaikan orang lain. Barang siapa gila kekuasaan, maka ucapkan selamat berpisah dari kebaikan-kebaikannya. Ambisi untuk meraih kekuasaan akan merusak realisasi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringkali syahwat khafiyah atau tersembunyi yang masuk pada diri seseorang dapat merusak realisasi cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Merusak pula penghambaan dan keikhlasan di dalam beragama, sebagaimana pernyataan Shaddad bin Aus rahimahullah. Wahai sekalian sisa-sisa orang Arab, sesungguhnya yang paling aku cemaskan bila menimpa kalian adalah riya dan syahwat khafiyah. Ketika ditanya tentang makna syahwat khafiyah, Al-Imam Abu Daud As-Sijistani rahmatullah ta'ala menjawab, syahwat khafiyah adalah ambisi terhadap kekuasaan. Hadis ini menjelaskan bahawa keyakinan yang benar tentu tidak akan membawa dirinya untuk berambisi semacam ini. Kerana bila hati telah merasakan manisnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan manisnya mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak ada lagi yang lebih ia cintai selain itu sampai ia menemuinya. Dengan sebab inilah keburukan dan kekejian akan dijauhkan dari orang-orang benar. Orang-orang yang benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzalika linusrifa anhu su' wal fasha innahu min ibadinal mukhlasin." Demikianlah agar kami memalingkan darinya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba orang yang terpilih. Sesungguhnya manusia ada 4 macam. Pertama, orang-orang yang menginginkan kekuasaan dan kerusakan di atas muka bumi ini, yaitu dengan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah para raja dan penguasa yang selalu berbuat kejahatan seperti Fir'aun dan pengikutnya. Mereka adalah makhluk yang paling buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala 'ala syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abnahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin." Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya terpecah belah dengan menindas golongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka yang membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Surat Al-Qasas ayat 4. Al-Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan di dalam sahihnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk al-jannah seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan seberat semut kecil, dan tidak akan masuk neraka seseorang yang di dalam hatinya keimanan seberat semut kecil. Kemudian ada orang bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku merasa senang bila pakaian dan sandalku bagus.
apakah hal ini termasuk dari kesombongan? Rasulullah SAW menjawab, tidak. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha indah. Dia senang dengan keindahan. Sombong ialah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Sikap menolak kebenaran dan meremehkan orang lain adalah sikap yang menginginkan kekuasaan dan kerusakan. Kedua, orang-orang yang menghendaki kerusakan tanpa disertai keinginan untuk berkuasa, serta para pencuri dan penjahat dari kalangan-kalangan orang rendahan. Ketiga, orang yang menginginkan kekuasaan tanpa disertai kerusakan, sebagaimana halnya orang yang memiliki agama namun ingin menguasai orang lain. Keempat, para penduduk Al-Jannah, yaitu orang-orang yang tidak menginginkan kekuasaan dan kerusakan di atas muka bumi, padahal mereka lebih mulia kedudukannya dibanding yang lain. Alangkah banyak yang mengharapkan kekuasaan padahal justru membuat dirinya semakin terhina. Betapa banyak orang yang diangkat kedudukannya padahal dirinya tidak berharap kekuasaan dan kerusakan. Akhiran, semoga kita diselamatkan oleh Allah dari penyakit hubbul jah ini dan penyakit-penyakit lisan dan batin lainnya, sehingga kita menjadi seorang hamba yang senantiasa mendapat ridhonya dan syafaat Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.